Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kailas Fandia dari kelas KM4605 dengan NIM 150222380. Dan pada kesempatan kali ini saya akan memenuhi tugas akhir mata kuliah Filsafat Komunikasi tentang Etika Komunikasi bagian 2. Untuk pembahasan pertama yang akan dibahas yaitu mengenai konfidensialitas dan kepentingan umum. Jadi, prinsip dari konfidensialitas atau kerahasiaan ini adalah kewajiban untuk menyembunyikan nama narasumber informasi atau informasi itu sendiri dari pihak ketiga dalam kondisi tertentu. Alvin Day juga pada 2003 pernah menegaskan bahwa dalam perspektif komunikasi, paling tidak ada 3 jenis hubungan yang meniscayakan konfidensialitas ini, yaitu diantaranya yang pertama, ada janji cepat atau express promises, yaitu contohnya ketika ada seorang jurnalis yang berjanji untuk tidak menyebutkan nama narasumbernya, dan hal itu biasa disebut off the record. Yang kedua, hubungan yang memerlukan loyalitas. Contohnya ini seperti hubungan antara sopir dan majikan atau seperti teman karib. Nah, dalam hubungan seperti ini, kedua pihak seharusnya sudah tahu yang mana antara rahasia dan yang bukan rahasia. Dan yang ketiga adalah hubungan konfidensialitas yang dilindungi oleh hukum. Hal ini sudah jelas karena hal tersebut sudah tertulis dalam hukum sebagai sebuah kerahasiaan yang memang harus dijaga. Contohnya ini seperti hubungan antara dokter dan pasien, atau pengacara dan klien, dan atau wartawan dan narasumber. Nah, dalam konfidensialitas ini ada beberapa nilai yang harus kita jaga. Seperti yang pertama, kita harus memiliki kemampuan menyimpan rahasia karena itu merupakan perwujudan otonomi individu. Kemudian yang kedua, kita harus tahu bahwa setiap orang butuh ruang pribadi. Kemudian yang ketiga, kita harus bisa menumbuhkan rasa saling percaya. Dan yang terakhir, kita harus bisa mencegah tindakan menyakiti orang lain. Alvin Day di sini juga mengatakan bahwa demi kepentingan publik maka konfidensialitas ini boleh dilanggar kecuali dalam praktik jurnalisme. Idealnya, mengungkapkan kerahasiaan jelas harus mempertimbangkan kepentingan publik, bukan untuk kepentingan orang tertentu atau golongan. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu mengenai kebebasan dan tanggung jawab muatan. Meskipun kita memiliki kebebasan, namun kita tetap harus memiliki tanggung jawab muatan dalam bermedia. Hal itu karena suatu pesan memiliki dampak yang dapat mempengaruhi pemikiran khalayak pembaca dan pemirsa. Dan di sini ada 3 isu pokok antara kebebasan dan tanggung jawab muatan pesan dalam media. Yaitu yang pertama, pesan yang mengguncang atau shocking, kemudian pesan yang menghina, sara, dan yang terakhir adalah pornografi. Pembahasan selanjutnya adalah mengenai stereotip dalam etika dan filsafat komunikasi. Stereotip sudah tidak asing di telinga kita, yaitu sebuah pandangan atau cara pandang terhadap suatu kelompok sosial di mana cara pandang tersebut lalu digunakan pada setiap anggota kelompok tersebut. Nah, contohnya ini banyak sekali bisa kita lihat di lingkungan sekitar kita. Ya, seperti misalnya orang gemuk biasanya malas dan rakus. Orang Arab itu teroris. Dan polisi selalu bisa disogok dengan uang. Jika ditanya mengapa muncul stereotip, kenapa? Karena manusia ini butuh cara yang ekonomis untuk membentuk gambaran dari dunia di sekitarnya. Manusia juga butuh sesuatu untuk menghilangkan rasa cemas atau anxiety mereka ketika berhadapan dengan sesuatu yang baru.
Dan manusia juga butuh sesuatu untuk menyederhanakan realitas kehidupan yang bersifat kompleks. Nah, dengan begitu dapat disimpulkan bahwa dampak negatif dari stereotip ini cukup banyak ya. Yang pertama ini, dengan adanya stereotip tidak adil karena sudah meniadakan perbedaan dan potensi individu. Kemudian juga stereotip mengarahkan pada kebohongan. Tentu saja karena tidak semua stereotip itu benar. Dan yang ketiga, stereotip pada media ini mengakibatkan audiens berpikiran sempit. Dan yang terakhir, stereotip juga bisa atau dapat menimbulkan rasisme. Dan kita sampai ke pembahasan terakhir, yaitu mengenai komunikasi, teknologi, dan informasi sebagai komoditi. Komunikasi, teknologi, dan informasi merupakan komoditas penting dalam kehidupan modern saat ini. Komunikasi itu memungkinkan orang untuk bisa berinteraksi dan berkomunikasi antara satu sama lain. Sedangkan teknologi bisa memberikan kemampuan untuk memproses informasi dengan cepat dan efisien. Dan informasi adalah bahan mentah untuk keputusan yang cerdas. Apa hubungan etika dengan komunikasi, teknologi, dan informasi sebagai komoditi ini? Yang pertama, dengan adanya etika, kita sebagai pengguna dituntut untuk respect atau menghargai karya original dari pembuatnya. Kemudian, sebelum masuk ke dalam bidang teknologi, kita juga harusnya sudah memahami bahwasannya pada setiap karya itu terdapat hak cipta yang dilindungi oleh hukum. Jadi, dalam mengutip karya atau mengcopy juga ada tata cara yang sudah sesuai dengan peraturan yang ada dalam undang-undang. Kesimpulannya, etika komunikasi komoditi pada akhirnya harus mengutamakan kepentingan publik dan meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat. Sekian yang dapat saya jelaskan mengenai teori komunikasi bagian 2. Semoga apa yang saya sampaikan dapat dipahami dan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.